Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Lestari dari kelas 7 APMA Universitas Bina Bangsa. Baik, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sarana ilmiah, yaitu dalam MK Filsafat Pendidikan. Langsung saja. Nah, apa itu sarana ilmiah? Pengertian sarana ilmiah. Jadi, sarana ilmiah atau biasa disebut sebagai sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Jadi, sarana ilmiah itu sebuah alat untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan dalam berbagai langkah-langkah yang harus ditempuh. Karena sarana berpikir ilmiah ini fungsinya yaitu sebagai pembantu proses metode ilmiah. Jadi intinya sarana ilmiah itu adalah alat yang digunakan untuk mempelajari ilmu pengetahuan sebagai proses metode ilmiah. Nah, apa sih pengertian dari sarana berpikir ilmiah menurut para ahli? Nah, di sini ada dua ahli yang mengungkapkan pengertian sarana berpikir ilmiah. Yang pertama menurut Kartono dan yang kedua menurut Eman Sulaiman. Nah, yang pertama menurut Kartono adalah berpikir ilmiah yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Jadi, berpikir ilmiah ini suatu proses yang berpikir secara luas dalam pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Yang kedua, menurut Eman Sulaiman, berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pemikiran yang tersusun secara sistematis, yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Jadi, berpikir ilmiah menurut Eman Sulaiman ini suatu proses pemikiran yang tersusun secara sistematis, berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Proses pemikirannya ini berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Lalu, seperti apa sih alat atau sarana ilmiah itu? Nah, untuk mencapai suatu ilmiah yang baik, ada melalui bahasa, matematika, dan logika. Nah, yang pertama adalah bahasa. Bahasa sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa, tiada komunikasi, dan tanpa komunikasi, apakah manusia dapat bersosialisasi, dan apakah manusia layak disebut dengan makhluk sosial? Nah, jadi sebagai sarana komunikasi, maka segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menggapai ilmu dan pengetahuan. Nah, seseorang dikatakan berpikir ilmiah jika dia dapat berpikir secara logis, atau masuk akal dan empiris, atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, di sini ada fungsi bahasa menurut Halliday. Ada fungsi instrumental. Fungsi instrumental itu digunakan untuk mencapai suatu hal yang bersifat materi, seperti makan dan minum. Kemudian yang kedua ada fungsi regulatoris. Fungsi regulatoris ini digunakan untuk pemerintah dan perbaikan tingkah laku. Nah, jadi dalam fungsi regulatoris ini tingkah laku kita sebelumnya kurang baik. Jadi di fungsi ini akan diperbaiki dan diperintahkan untuk melakukan perbaikan tingkah laku menjadi yang lebih baik. Kemudian ada fungsi interaksional, yaitu digunakan untuk saling mencurahkan perasaan pemikiran antara seseorang dan orang lain. Nah, jadi di sini dalam fungsi interaksional ini mencurahkan perasaan pemikiran. Apa sih yang ada di pikiran kita curahkan ke orang lain. Kemudian ada fungsi personal, yaitu digunakan untuk mencurahkan perasaan dan pikiran sama seperti fungsi interaksional. Kemudian ada fungsi heuristik, yaitu digunakan untuk mencapai pengungkapan tabir fenomena dan keinginan untuk mempelajarinya. Jadi di sini keinginan kita untuk mengungkapkan suatu fenomena untuk dipelajarinya. Kemudian ada fungsi imajinatif, yaitu digunakan untuk mengungkapkan imajinasi seseorang atau gambaran-gambaran tentang discovery seseorang dan tidak sesuai dengan realita.
Jadi dalam fungsi imajinatif ini mengungkapkan imajinasi atau gambaran-gambaran yang ada di pikiran kita yang tidak sesuai dengan realita atau dunia nyata. Kemudian ada fungsi representasional, yaitu digunakan untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan serta menyampaikannya pada orang lain. Jadi dalam fungsi representasional ini gambaran-gambaran yang ada di pikiran kita dan wawasan yang ada di pikiran kita untuk menyampaikannya kepada orang lain. Misalnya gambaran yang ada di pikiran kitanya nih, kita nih harus berubah jadi lebih baik gitu. Jadi kita sampaikan ke orang lain. Selanjutnya ada matematika sebagai bahasa. Nah, pengertian dari matematika sendiri adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Jadi di matematika ini gambaran-gambaran makna-makna sebuah pernyataan yang kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial, yaitu sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Nah, kita tahu nih bahwa yang ada dalam matematika itu sebuah rumus-rumus yang ada di pikiran kita tuh matematika itu adalah rumus-rumus. Tanpa kita sadari, rumus-rumus tersebut memiliki sebuah arti yang berbeda. Kemudian statistik sebagai bahasa. Nah, pengertian dari statistika yaitu pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan induktif secara lebih saksama. Kesimpulan yang ditarik dalam penalaran deduktif adalah benar jika premis-premis yang dipergunakannya adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah. Jadi, seseorang dapat dikatakan berpikir ilmiah jika dia dapat berpikir secara logis. Kemudian, peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan, observasi, hipotesis, pengujian kebenaran, dan kesimpulan. Nah, jadi yang pertama itu ada observasi. Observasi sendiri memiliki arti yaitu sebuah pengamatan. Jadi kita yang pertama yang kita lakukan adalah sebuah pengamatan. Kemudian hipotesis yaitu kita memperoleh dugaan sementara dari hasil pengamatan tersebut. Yang ketiga ada pengujian kebenaran. Jadi setelah kita melakukan pengamatan, maka ada dugaan sementara. Nah, dari dugaan sementara ini kita uji kebenarannya. Kemudian kita tarik sebuah kesimpulannya. Nah, selanjutnya ada logika. Logika merupakan sarana berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya ada hubungan antara sarana ilmiah bahasa, logika, matematika, dan statistika. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah yang baik diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Karena bahasa, logika, matematika, dan statistika ini adalah saling berhubungan atau saling berkaitan. Karena bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi kita untuk menyampaikan jalan pemikiran yang ada di pikiran kita kepada orang lain. Kemudian ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Deduktif itu penalaran yang dapat dibuktikan atau dipertanggungjawabkan yang dapat diperhitungkan. Sedangkan kalau induktif itu tidak dapat diperhitungkan, maka penalaran ilmiah menyandarkan diri kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Penalaran itu dapat disandarkan pada hal-hal yang dapat diperhitungkan dan tidak diperhitungkan. Kemudian, matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Jadi, keempat sarana ilmiah ini dari bahasa, logika, matematika, dan statistika itu saling berhubungan erat satu sama lain, saling berkaitan. Nah, jadi kesimpulan dari sarana ilmiah ini, seseorang dapat dikatakan berpikir ilmiah jika dia dapat berpikir secara logis dan empiris. Maksudnya logis adalah masuk akal dan empiris adalah dipertanggungjawabkan.
serta menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkannya. Jadi, seseorang dapat dikatakan berpikir ilmiah jika dia berpikir secara logis. Secara logis itu masuk akal, berpikir yang masuk akal, dan empiris. Empiris itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, serta digunakan untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkannya. Kemudian, sarana berpikir ilmiah ialah alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus didapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Kemudian, sarana ini digunakan dalam berpikir ilmiah, yaitu bahasa, logika, matematika, dan statistika. Jadi, sarana yang digunakan ini kan ada 4, ada bahasa, logika, matematika, dan statistika. Nah, keempat sarana ini saling berkaitan, saling berhubungan satu sama lainnya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dalam materi sarana ilmiah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.